Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di tengah malam ini bahas yang tipis-tipis Pak Guru. Kemarin kita sayup-sayup ngobrol soal hubungan asmara pemuda-pemudi di dunia, hubungan asmara Oh, iya pemuda-pemudi iya di iya iya. dunia. Pak Guru mengatakan bahwa semakin dekat dengan pernikahan, permasalahan itu selalu muncul. Apakah itu mitos atau fakta? Fakta. Dari segi mananya tuh? Jadi gini nih ya, kalau kita pacaran, kalau kita menjalin hubungan, itu tuh sebenarnya hanya pelampiasan dari hawa nafsu kita terhadap lawan jenis. Hmm. Tapi kalau urusannya pernikahan, itu adalah sesuatu yang legal, sesuatu yang formal. Dan yang lebih parah daripada itu semua, melibatkan banyak orang yang bahkan tidak terlalu kita ingin kehendaki. Kita tuh pas mau nikah, yang ribut tuh bukan kita, orang tua kita. Dan pasangan kita yang cewek gitu ya, ya dia juga direcokin sama keluarganya. Nah, ini yang jadi masalah tuh di sini. Nah, khususnya ini ya, kalau teman-teman bisa cek, yang rese itu perempuan dari keluarga masing-masing. Definisi perempuan itu apakah calon mertua atau adik Calon kakak? mertua perempuan Calon dan mertua ibu. perempuan. Nah, ini tuh ada masalah. Ada penelitian ya. Ini tidak disukai sama feminis mungkin, tapi ini tuh penelitian, ini beneran ya. Pertama, perempuan tuh lebih galak luar biasa kepada anak perempuannya daripada anak laki-lakinya. Ibu tuh. Jadi ibu tuh sebenarnya suka baik kepada anak laki-lakinya, tapi tidak baik terhadap anak perempuannya. Dari segi apa ya? Itu penelitiannya banyak karena gini nih, perempuan dan laki-laki, ayah dan ibu kita tuh sama-sama ingin melindungi diri kita kan. Mhm. Nah, tapi kalau si ayah melindungi anak perempuannya tuh dengan langsung aja ngejagain, ngawasin, ngejagain gitu. Nah, kalau si ibu mah biasanya nuntut memberi perlindungan tuh. Jadi kalau si bapak gitu ya, si anaknya tuh pacaran sama orang lain. Si bapak itu tuh kadang-kadang ngeliatin ini si anak tuh dibawa ke mana, di apa gitu. Tapi dia tuh nggak banyak ngomong, tapi dia yang bertindak ngikutin. Nah, kalau si emaknya yang ngomong, "Nak, kamu tuh jangan gini, jangan gini, jangan gini, jangan gini, jangan gini, jangan gini," gitu. Nah, itu Mhm. si ibu tuh kan karakteristik parentingnya tuh berbeda seperti itu. Nah, jadi si ibu tuh biasanya memang agak rese terhadap anak perempuannya. Nah, kalau anak perempuannya mau nikah, dia lebih rese. Kalau dia punya anak laki-laki yang mau menikah dengan perempuan, dia bakal ngeresein calon menantunya itu. Makanya perseteruan antara ibu mertua dengan menantu perempuan itu dominan. Bahkan angka perceraian di seluruh dunia 60%-nya itu dipengaruhi oleh pertengkaran antara ibu mertua dengan Si menantu si istri perempuan. gitu. Dengan si istri itu. Itu silahkan di cross check berita-beritanya, sumber-sumbernya sudah ada gitu. Nah, jadi semakin kita dekat ke jenjang pernikahan, semakin banyak tuh kaum-kaum precok yang di situ tuh. Hal Mhm. sederhana aja. Nanti nikahnya di mana, nanti bajunya pakai apa, itu tuh bisa bikin ribut gitu. Aku sangat relate sekali dengan menuju pernikahan ini. Oh gitu. Nah, iya Heeh. itu. Jadi maksudnya pas kita pacaran mah kan kita nggak mikirin itu gitu. Mhm. Pas pacaran mah yang dipikirin itu, ya jalani aja dulu gitu. Paling jauh Mhm. sebatas itu kan. Jalani aja dulu gitu. Nah, tapi menuju pernikahan, ya muncul masalah-masalah itu gitu. Enggak, kalau dengan statement kemarin yang kita ngobrol di belakang dengan salah satu orang itu yang mengatakan bahwa, kan dia tuh pacarannya lama ya, Hmm. sedangkan saya tuh baru setahun gitu. Nah, Pak Guru mengatakan bahwa semakin lama pacaran, kalau di luar dari kita di luar segi Mhm. agama, kalau segi agama jelas nggak boleh tuh ya. Ya mungkin ya. Oke, maksudnya, nah, dari semakin lama pacaran tuh menurut Pak Guru semakin hilang, pokoknya nggak sebanding lah cinta Iya, dan sayangnya itu yang membuat gimana tuh iya coba? saya bilang semakin lama pacaran semakin rentan, semakin lama pacaran kemudian menikah, maka dia semakin rentan untuk terjadinya Ah, nah itu. perceraian. Jadi Nah, pacaran lama nggak berpengaruh pada pacaran lama tuh nggak berpengaruh, nggak berdampak apapun sebenarnya. Yang jadi masalah justru pacaran itu kita tuh, sadar baik laki-laki maupun perempuan, sadar bahwa kita tuh belum memiliki seutuhnya dan sedang berupaya untuk menjadi memiliki seutuhnya. Kan gitu kan? ya, Jadi
pacaran itu kan kita belum nikah. Jadi kita tuh merasa bahwa kita tuh ingin memiliki seutuhnya, tapi kita belum dapat itu. Nah, karena kita belum dapat itu, belum maunya belum dapat, maka masing-masing pihak, masing-masing kubu, laki-laki maupun perempuan, itu pakai topeng. Mencoba untuk jaga image sebaik-baiknya. Bahkan yang paling dekat, yang paling akrab gitu, sampai suap-suapan apa segala rupa, itu tuh masih penuh dengan acting. Berbeda dengan ketika sudah menikah, mereka tuh merasa sudah saling memiliki. Makanya contoh, perempuan yang belum menikah itu biasanya lebih senang dandan dibandingkan dengan sesudah menikah. Kenapa bisa seperti itu? Karena merasa sudah menikah, dia tidak memiliki dorongan untuk menarik lawan jenis. Orang udah dapet, nah kayak gitu. Makanya tampilan emak-emak tuh biasanya lebih mengerikan daripada tampilan bapak-bapak. Jadi lebih Ya, menor dan oke sebagainya oke. kan begitu Heeh. kan. Nah, ya karena perasaan itu. Nah, pacaran itu mensugesti setiap orang-orang yang pelakunya untuk merasakan bahwa saya tuh OTW memiliki tapi belum. Makanya pasang topeng, jaga image yang menyebabkan perilaku sebelum menikah dengan sesudah menikah itu menjadi sangat beda. Makanya semakin panjang usia pacaran, semakin bikin kecewa nanti pas nikah. Maka kata-kata yang paling sering dilontarkan adalah kamu gak seperti dulu lagi. Gitu. Karena sebenarnya emang gak pernah kayak dulu. Dulu tuh topengnya. Cuman karena dulunya tuh berlaku begitu lama, karena masa pacarannya tuh begitu lama, jadi si orang tuh merasa saya ternyata menikahi orang yang salah. Dulu mah gak gini gitu. Dulu mah bukan Bruce Wayne ya. Dulu mah bukan Bruce Wayne. Ya. Emang kenapa bukan Bruce Wayne? Kan pakai topeng gitu. Pakai topeng. Kenalnya sebagai Batman Ah, gitu. iya. Nah, terus ada statement dari kemarin yang kita ngobrol bahwa kalau misalkan pacaran lama itu, kalau pacaran lama itu ngebuat cintanya itu kalau ada masalah, cintanya Oh iya. menurun, sayangnya stuck. Sedangkan kalau menikah, kalau misalkan lagi ada masalah, cintanya turun, sayangnya juga ikut naik tuh. Itu gimana? Aku bener nggak ngejelasinnya? Iya, jadi gini, orang-orang Yunani sendiri memang orang-orang Yunani dan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia memang membedakan mana hasrat seksual yang diterjemahkan sebagai cinta, mana perasaan saling memiliki dan bertanggung jawab yang juga diterjemahkan sebagai cinta, dan perasaan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang itu juga semuanya disebutnya cinta gitu. Jadi semuanya itu disebutnya cinta gitu. Nah, tapi sekarang kita bedakan sedikit aja ya. Ketika kita pacaran, cinta kita tuh menggebu-gebu. Nah, itu cinta eros. Cinta erotik, cinta karena kita lawan jenis gitu. Cinta karena ya ya berbeda lawan jenis, dan cinta yang muncul karena perbedaan lawan jenis itu muncul gara-gara hormon di dalam otak untuk segera mengawini, untuk segera membuahi. Makanya debaran cinta, ya debaran jantung yang ceduk gitu ya, dekat dengan dia tuh asa eksplosif sekali gitu. Cinta tuh kan yang seperti itu. Nah, cinta macam itu tuh cinta yang nggak bisa bertahan lama. Jadi oksitosin, mencium feromon, wah dopamin keluar langsung jadi ini. Nah, itu tuh semakin lama tuh semakin nurun. Semakin turun, akhirnya mengalami kebosanan. Akhirnya bosen aja. Nah, pacaran itu ada dalam situasi yang seperti itu. Di mana kita eksplosif, hasrat seksualnya yang kita sebut definisikan sebagai cinta itu turun terus. Nah, tetapi karena kita tidak berbagi satu sama lain, kita tidak berbagi rezeki satu sama lain, kita tidak serumah, kita tidak menjalankan hubungan yang menyatukan diri kita, karena namanya juga pacaran kan, lebih banyak pisahnya daripada menyatunya gitu. Nah, akibatnya apa? Rasa sayang itu tidak tumbuh. Jadi ketika rasa cinta karena hasratnya turun terus, secara rata-rata 4 tahun. Secara rata-rata 4 tahun turun dan hilang. Turun terus. Nah, cintanya nggak bertahan, cintanya nggak bertumbuh. Sayangnya nggak bertumbuh. Nah, karena sayangnya nggak bertumbuh, ya udah akhirnya tuh jadi bosen. Jadi ngerasa kayak ini tuh nggak worth it lagi untuk dipertahankan gitu. Iya, dan pada akhirnya orang-orang itu tuh hanya terjebak aja gitu. Terjebak dalam status. Saya tuh menduga itu karyawan di tempat Tempat kita. makanmu itu
Itu tuh kayaknya tuh emang udah nggak saling sayang, tapi terjebak karena udah lama gitu, jadi statusnya ya udahlah Iya, gimana lagi gitu. berapa belas tahun tuh. Ya udah bosen gitu. Mhm, Ada yang seperti itu. Nah, jadi kayak gimana dong? Nah, kalau misalkan kita pacarannya anggaplah setahun gitu ya, mhm, kemudian sisanya pernikahan. Nah, pacaran itu kan nanti si hasrat rasa cintanya itu turun, mhm. tapi gara-gara keintiman, saling ngobrol, saling sukacita, saling berbagi, saling nangis-nangis, saling berantem dan sebagainya, itu tuh sayangnya tuh naik. Jadi cinta turun, sayang naik. Nah, itulah yang akhirnya mempertahankan kelanggengan Mhm. pernikahan sampai waktu yang sangat lama gitu. Kan orang tua kita mah udah boborot getih gitu ya, udah marah-marahan tetap aja saling sayang gitu kan. Nah, itu karena udah bukan lagi cinta yang berbicara, tapi sayang gitu. Nah, jadi kalau pacaran kelamaan, cintanya turun, sayangnya tidak terwujud. Tapi kalau misalkan dalam pernikahan, ketika cinta itu turun, digantikan oleh sayang yang melimpah. Makanya langgeng. Nah, terus kalau misalkan nih, itu Aduh, kan batuk. yang pacaran sama nggak kasusnya kalau di era sekarang banyak yang living together tuh pada akhirnya, itu kan berarti itu kan di Amerika atau di barat juga banyak yang living together itu banyak, tapi tidak dalam status pernikahan. Nah, teorinya sama-sama berlaku. Mmm, yang ini agak ini beda cerita sebenarnya. Kalau misalkan ada, pasangan yang hidup, kumpul kebo lah bahasa kitanya mah ya, kumpul kebo dan living together dan seterusnya. Buffalo Ah, gathering. Buffalo Buffalo Gathering. gathering. Nah, ini lebih lebih spekulatif lagi ke depannya. Karena, mmm, karena gini nih, pernikahan itu tuh melibatkan satu hal yang sangat penting, yaitu kepercayaan dan tanggung jawab. Mmm, Kepercayaan dan jadi bukan hanya hasrat, bukan hanya cinta, bukan hanya apa, tapi juga adalah rasa tanggung jawab dan rasa untuk mengorbankan diri gitu. mhm, Jadi maksudnya gini, kalau kita living together tuh mhm. sebenarnya kita tuh belum percaya sama pasangan kita gitu. Kalau kita living together, kita belum percaya sama Belum pasangan kita. percaya sama ini. Jadi kan mereka tuh biasanya iya nanti juga apa-apa bisa cerai atau apa kayak gitu. Mhm, Jadi mereka tuh sejak awal sadar bahwa pernikahan itu tidak menjamin adanya kelanggengan, makanya living together. Jadi kalau misalkan kita lihat orang-orang di barat kan kita, ininya ya, s in sorotannya ke sana. sorotannya ke sana di barat itu. Nah, orang-orang yang living together itu coba tanya alasannya adalah kenapa gitu. Ya alasannya yang paling populer di kalangan mereka itu adalah karena mereka, percaya bahwa pernikahan pun tidak akan langgeng. Nah, jadi ini tuh didasarkan pada kepercayaan bahwa ini tuh tidak akan langgeng. Jadi apa bedanya dengan, pernikahan dengan, kumpul kebo gitu, ya kalau kita sama-sama bisa, ngasuh anak, kita sama-sama bisa kerja, bagi hasil dan Mhm. sebagainya, ya apa bedanya dengan pernikahan yang hanya dibalut dengan secari kertas dan resepsi. Kan resepsi juga pada akhirnya putus. Nah, makanya di Amerika Serikat misalkan, setengah keluarga itu dalam situasi tidak menikah, dan Mhm. yang menikah 90% itu berakhir dengan perceraian. Ya bahkan kan kalau di barat itu udah punya anak juga tidak sampai masih banyak yang nggak menikah meskipun mereka punya anak. Iya Apakah heeh, apakah menurut Pak Guru bahwa pernikahan itu lebih sakral di timur atau di barat? Karena di barat itu kayak, wah dia udah living together, udah punya anak, pada akhirnya nikah tuh. Untuk menyakralkan itu atau eee, pernikahan di barat yang langgeng itu lebih berkualitas, di timur itu lebih awet rajat, heeh, lebih awet rajat. Jadi, di Indonesia tuh ada beberapa survei, yang menyebut bahwa, eee, usia pernikahan itu tidak lebih bahagia daripada usia sebelum pernikahan. usia pernikahan dia lebih bahagia? Jadi jomblo tuh lebih bahagia daripada menikah. Nah Jomblo ada tidak semenderita pernikahan gitu. iya gitu, jomblo tidak semenderita pernikahan. Heeh, Tapi angkanya tuh tipis gitu, mhm, 4951 mhm. gitu, dalam survei-surveinya itu, dan itu hanya salah satu survei, survei yang lain mungkin jawabannya beda lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya pernikahan di Indonesia juga jadi masalah sebenarnya. Karena apa? Karena banyak sekali orang-orang yang menikah itu bukan karena, mereka sayang, bukan karena mereka cinta, tapi karena tuntutan sosial.
karena, oh udah Kapan waktunya, nikah? Nah, heeh, pertanyaan itu tuh yang banyak mematikan ya, bikin orang cepat menikah gitu, walaupun heeh, dia tidak ingin gitu. Nah, kalau di barat pernikahan itu menjadi lebih berkualitas karena pernikahannya itu bener-bener ya tadi itu, mereka tuh sudah melewati, fase di mana apakah harus, living together atau tidak, sekedar pacaran atau tidak, tanpa status atau tidak dan sebagainya. Jadi, memutuskan pernikahan itu adalah sesuatu yang udah bener-bener ada di puncak. mmm, Begitu, ya walaupun tetap 90% cerai gitu, mhm, berbeda dengan di kita yang hanya, mmm, 30% yang cerai. iya, Kita 30% cerai ya di Indonesia tuh ya, bahaya serem sekali. Nah, tapi apapun itu maksudnya, tapi di barat itu lebih bahagia, lebih happy gitu, dalam pernikahannya itu, karena bisa sama-sama saling, sayang gitu. mhm, Sedangkan kita ya itu termakan sama urusan-urusan sosial, sama urusan-urusan keluarga. Ditambah lagi kebanyakan dari kita mah tidak menyelenggarakan pernikahan itu dengan kemandirian. Kan kalau di mmm, barat, mandiri dulu baru nikah. Nah, iya, kalau di kita, ya setahun 2 tahun mah seatap dengan mertua. Nah, heeh, ini masalah besar Bara ya, salah satu yang menyebabkan pernikahan di Indonesia itu tidak bahagia adalah karena kehadiran mertua. Nggak semua seperti itu, sekali lagi ya nggak semua seperti itu. Tetapi, mmm, ibu kita dengan istri kita, alam bawah sadarnya mereka tuh bersaing untuk menunjukkan siapa yang oh, benar-benar menjadi wanita heeh, siapa yang di lebih mengerti depan si kita, prianya gitu, siapa yang lebih ngerti si prianya gitu. Itu persaingannya mmm, tuh persaingan antar perempuan itu lebih ngeri, karena sama-sama nggak ketahuan gitu. dan sama-sama mereka nggak sadar bahwa mereka tuh dalam persaingan gitu. Iya, nggak Wah, sadar ngeri gitu. juga ya, bener ya. Ngeri itu. Tengah malam ini curhatan aku ini, terima kasih Pak Guru, itu kayaknya cukup saja dari saya. Oh, iya Assalamualaikum iya iya iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.